Selamat siang sahabat trader habit. Tema saya kali ini yaitu tentang analisa fundamental ya, preview data hari ini. Kita lihat hari ini banyak sekali deretan data yang mungkin membuat pasar bergejolak ya. Jam 4.30, jam 16.30 waktu Indonesia Barat nanti sore itu Inggris akan merilis data PMI-nya ya di sektor konstruksi. Nah, diprediksi 51,9. Nah, kalau data PMI yang perlu kita ingat hanya satu, yaitu jika hasil rilisnya itu di atas angka 50, berarti sedang terjadi ekspansi di sektor konstruksi Inggris. Nah, kalau sudah ekspansi berarti bagus. Dan kalau hasil rilisnya itu di bawah 50, berarti sedang terjadi kontraksi ya. Terjadi kontraksi di sektor konstruksi Inggris. Nah, jadi kita lihat aja nanti kalau hasil rilisnya 51,9, data itu bagus. Data itu bagus belum tentu membuat pasar membuat mata uangnya itu bergejolak. Kita lihat seperti kemarin data PMI juga di sektor apa saya lupa. Kita lihat dulu yang kemarin. Itu data ISS manufaktur ya. Nah, diprediksi 51,8, hasilnya 51,9. Dan kita lihat GBP USD kemarin. Kita lihat. Nah, ini candle data ya. Malah direspon sama pasar itu bearish. Nah, ini dari sini ini candle data. Dari sini turun ya, dan kemarin hasilnya sideways. Nah, kemungkinan hari ini pasar akan membuat tren karena begitu lumayan banyak deretan data yang dirilis hari ini ya. Nah, kita lihat. Jadi dan malam harinya itu jam 19:15 Amerika merilis data ADP. Nah, seperti yang kita ketahui, ADP ini adalah data tingkat pembayaran gaji ya, sama seperti non-farm payroll. Dan ADP ini dijadikan sebagai indikator awal untuk hasil non-farm payroll nanti. Nah, jadi ADP ini biasa itu menjadi kiblatnya non-farm payroll ya. Kalau ADP-nya bagus, non-farm payroll-nya juga bagus, ADP-nya buruk, biasanya, tidak pasti ya, biasanya ADP-nya juga buruk. Nah, ADP nanti malam diprediksi 166K ya. Data ini mungkin bagus untuk Amerika. Nah, yang paling penting itu malam ini adalah adanya FOMC dan keputusan suku bunga Amerika. Nah, ini yang harus kita tunggu malam ini. Yang siap begadang silahkan begadang, yang tidak siap begadang silahkan tidur ya. Pagi-pagi lihat bagaimana pasar merespon data ini. Nah, untuk memprediksi data ini kita ke sini ya, ke trading economics ya. Yang ingin mengakses trading economics bisa tradingeconomics.com. Nah, itu linknya. Saya melihat pertama balance of trade-nya itu sedang defisit ya, neraca perdagangan defisit. Kenapa selalu? Dan Amerika itu seperti yang kita ketahui adalah negara importir ya. Jadi mereka selalu mengimpor barang-barang mereka untuk memenuhi kebutuhan negara mereka itu dengan cara impor barang-barang dari negara lain. Jadi wajar kalau balance of trade-nya ini selalu defisit. Nah,
kita belajar sedikit fundamental. Di Belen karena mereka selalu negara importir ya, neraca perdagangannya selalu defisit, itu pemerintah selalu menginginkan mata uangnya terus menguat. Karena apa? Karena kita selalu impor barang, kalau mata uang kita menguat, maka harga barang yang kita beli itu jadi murah ya. Nah, makanya Amerika itu selalu bagaimana caranya dolar itu selalu menguat. Nah, salah satunya cara untuk menguatkan mata uang yaitu dengan menaikkan suku bunga. Kalau kita melihat neraca perdagangannya, Amerika mungkin akan menaikkan suku bunganya. Nah, itu filter yang pertama. Filter yang kedua itu dari inflasi. Nah, jadi ada dari inflasi, ada dari data tenaga kerja. Ini akan, kalau data-data penunjang seperti inflasi, tenaga kerjanya bagus semua, kemungkinan Amerika akan menaikkan suku bunga dalam tahun ini, seperti yang dikatakan The Fed pada pertemuan bulan September yang lalu ya. Nah, kita lihat inflasinya apakah meningkat. Nah, kalau kita melihat grafik inflasi Amerika itu sepertinya ya, The Fed itu akan menaikkan suku bunga. Kenapa? Kita lihat hasil rilis terakhir itu 1,5% meningkat ya. Tanggal 18 bulan 10 kemarin inflasinya meningkat 1,5% dari 1,1. Jadi meningkat 4% ya bulan kemarin. Nah, inflasi yang meningkat itu cenderung membuat bank sentral itu menaikkan suku bunganya. Nah, jadi itu kalau kita lihat dari grafik inflasinya ini cenderung The Fed itu akan menaikkan suku bunga. Nah, dan juga nanti malam itu ada FOMC ya. FOMC itu yaitu voting secara individu serta komentar. Nah, jadi dalam jajarannya itu seperti yang FOMC bulan kemarin, ada 3 orang anggota The Fed sepakat untuk mempertahankan suku bunga ya. Dan ada 3 orang lainnya anggota The Fed itu menginginkan untuk menaikkan suku bunga pada kisaran 0,50 sampai 0,75%. Dan pernyataan Janet Yellen pada bulan September 21 dan 22 September lalu, yaitu Janet Yellen mengatakan peluang kenaikan suku bunga semakin kuat. Peluang kenaikan suku bunga semakin kuat asalkan didukung oleh data-data fundamental lainnya, terutama seperti tenaga kerja dan inflasi. Nah, dari sektor inflasi ya, dari sektor inflasinya itu sudah meningkat 1,5%. Ini hasil yang cukup bagus saya rasa ya. Nah, dan kita lihat data ADP nanti malam, tenaga kerjanya bagaimana. Kalau bagus, kemungkinan bulan nanti malam atau bulan depan The Fed akan menaikkan suku bunga. Siap-siap aja untuk teman-teman trader mengambil momen ya, momen peluang ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai MC. Nah, untuk trading di saat data fundamental bisa melihat video-video saya sebelumnya. Nah, ya. Dan lagi minggu depan tanggal 8 November itu ya. 8 November itu di Amerika Serikat itu diadakannya pemilihan presiden. Dan ini juga kemungkinan pasar akan bergejolak dengan hasil voting siapakah yang menang antara 2 calon presiden di Amerika saat ini. Nah, jadi
mungkin minggu ini dan minggu depan itu ya tradingnya bisa, market itu bisa bergejolak ya. Nah, jadi untuk teman-teman trader, manfaatkan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya. Tradingnya jangan menggunakan emosi, karena sesuai yang dikatakan Albert Einstein itu, rumusnya itu kan E sama dengan MC kuadrat ya. Nah, kalau kita di trading menggunakan rumus tersebut, yaitu trading menggunakan emosi sama dengan MC-nya kuadrat. Nah, untuk teman-teman trader Jakarta dan sekitarnya, non-farm payroll nanti kita akan mengadakan diskusi dan dialog isu non-farm payroll di Hotel Sunlight ya. Nah, itu kita lihat di brosur. Pembicaranya itu ada Bapak Andi Zabur Rahman, Andro Ojora, dan Raya Saputra. Di sini akan kita mengumpas sambil live trade ya. Jikalau ada momen yang pas, kita akan live trade seperti biasa. Nah, jadi acara ini free. Jadi bagi teman-teman trader di Jakarta dan sekitarnya itu yang mau ikut, silahkan daftar mulai saat ini ya. Dan tanggal 5 Novembernya itu ada forum dialog trader. Hotelnya yang sama, itu biayanya 250.000 untuk fasilitas makan siang, kopi dan snack. Nah, jadi tanggal 5 ini adalah ya, berkumpulnya itu sesepuh trader di Indonesia. Ada Pak Nopri, Alex, dan lain banyak yang hadir nanti. Jadi kalau teman-teman trader, saya rasa tidak rugi untuk mengikuti acara ini. Silahkan daftar, dihubungi nomor yang tertera di brosur ini. Kalau Anda menyukai video ini, silahkan di like ya, di subscribe, bagikan ke teman-teman Anda semuanya ya. Cukup sekian dari saya. Salam withdraw luar biasa.